Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 566 banding 566. Kuali berdiri setinggi 7 kaki dengan 3 kaki tebal berbentuk ekor naga. Permata merah tua menghiasi permukaan. Di dalamnya ada 97 gumpalan api seperti bintang. Bahkan Giant tidak bisa melihat melalui penyembunyian ini. Sang putri mengenakan pakaian upacara, emas dengan pita. Di bawah kakinya adalah rune drakonik. Aura kerajaannya dalam ayunan penuh, membayangi putra mahkota berdiri di dekatnya. Tidak semua anggota keluarga kerajaan akan memiliki aura Raja Naga. Hanya mereka yang dimaksudkan sebagai raja yang bisa menumbuhkan aura emas ini. Luofu adalah salah satunya, auranya 3 kali lebih kuat dari putra mahkota, membagi diri menjadi 45 helai yang terlihat. Kerudung emas masih menutupi wajahnya tetapi ini tidak cukup untuk menghalangi kecantikannya. Keajaiban di atas panggung menjadi terpaku. Semua pria ingin menaklukkan wanita yang begitu mulia dan cantik. Berdiri di depan kuali, dia membalik lengan bajunya dan bola api pertama terbang keluar. Dia dengan mudah menghancurkan nyala api dan membaca nama depan, Beiming Potian, dari Beiming Clan. Petik 2. Selanjutnya, bola kedua terbang keluar. Dia mengumumkan, Qian Mohen, dari Grand Sword Palace. Petik 2. Menteri mengkonfirmasi, panggung surga, Beiming Potian versus Qian Mohen. Petik 2. Dia terus mengeluarkan lebih banyak bola sampai menemukan Dongfang Jingsui. Dia melirik konsort Hua sebelum berbicara, Dongfang Jingsui dapat melewati putaran awal dan bertarung di pertempuran terakhir. Petik 2. Jingsui, masih dengan jubah merah tanda tangannya, memprotes, mengapa saya tidak bisa bertarung di babak awal. Sang putri dengan kuat menjawab dengan tatapan tajam, karena aku telah memilihmu untuk menjadi calon pengantin pria, jadi kamu bisa melewatkan pertarungan terakhir. Petik 2. Dia tidak memberikan wajahnya, aku tidak peduli tentang menjadi pengantin pria kekaisaran dan hanya bergabung dengan kompetisi ini untuk melawan hatiku, jadi berhentilah berpikir sebaliknya. Aku ingin bertarung dengan semua orang, jadi ayo, berani dan bertarung seperti pria di atas panggung. Petik 2. Siapa yang tahu betapa jengkelnya sang putri sekarang di balik tabir. Orang lain akan sangat gembira dengan kesempatan ini, tetapi seseorang yang sombong dan tanpa hukum seperti Jingsui adalah cerita yang berbeda. Kurasa dia benar-benar mengambil terlalu banyak air sebagai bayi atau sesuatu, jika aku memakai sepatunya, aku akan mencium sang putri sekarang untuk berterima kasih padanya. Ning Shuai berkata pelan. Fei Yun menjawab, sayangnya, dia tidak peduli dengan pria, hanya tahta. Petik 2. Jujur sekarang, Fei Yun, jika kamu memenangkan kompetisi ini, maukah kamu menikah dengannya? Jelas, tetapi hanya jika dia mau menjadi selirku. Petik 2. Keduanya saling menatap sebelum tertawa bersama. Karena angka ganjil sekarang, jika Jingsui menerima ini, maka sisanya bisa menjadi satu-satu. Sayangnya, jika dia harus bertarung, maka satu orang akan ditinggalkan. Ini tentu saja merupakan hal yang baik. Semua peserta adalah keajaiban. Melewati satu putaran akan meningkatkan kemungkinan memenangkan semuanya. Siapa orang yang beruntung ini? Lebih sedikit bola api yang tersisa di kuali. Keajaiban ini tahu pertandingan putaran pertama mereka dan mulai berpikir tentang rencana pertempuran, kelebihan dan kekurangan untuk pertandingan. Lawan Ning Shuai adalah raja muda di puncak mandat surga tingkat 4, hanya sedikit lebih dan dia akan berada di tingkat kelima. Begitu banyak tekanan. Ning Shuai bergumam dan memutuskan untuk mengubah topik. Oh, benar, siapa cowokmu? Petik 2. Fei Yun berkata, saya belum terpilih. Petik 2. Beberapa saat kemudian, hanya satu bola tersisa tetapi Fei Yun masih belum dipanggil. Sial, jangan bilang kau seberuntung ini. Sangat tidak adil. Surga itu buta. Ning Shuai mengertakkan giginya, berpikir bahwa orang baik seperti dia harus mendapatkan kesempatan ini. Benar saja, sang putri mengeluarkan yang terakhir dan membaca, Feng Ergo. Petik 2. Menteri menambahkan, seorang kultivator gelandangan Grand Southern, Feng Ergo akan pindah ke babak berikutnya. Petik 2. Sialan, Ning Shuai mengeluh lagi. Fei Yun tidak terlalu peduli tentang pertempuran jadi dia tentu saja senang, aku akan mendukungmu, teman. Petik 2. Jangan, lawanmu adalah Potian dan Hong Ye. Karena Anda punya waktu sekarang,
Anda harus memperhatikan perkelahian mereka. Pengetahuan adalah kekuatan, jadi lakukan itu untuk memenangkan dan mengambil Putri Luofu sebagai selir Anda. Ning Xuai bercanda. Seorang putri yang bangga seperti dia tidak akan pernah menjadi selir orang lain. Tapi dia juga benar tentang babak pertama. Yang lain tentu saja menyiapkan banyak kartu as untuk menang, jadi ini saat yang tepat untuk mencari tahu lebih banyak. Asteris asteris asteris. 2 jam kemudian menandai akhir babak pertama, 48 telah dieliminasi, jadi ada 49 yang tersisa termasuk Fei Yun yang beruntung. Dia duduk di dalam istana dan menikmati anggur dan buah-buahannya, dilayani oleh 2 pelayan. Ini adalah tempat istirahat bagi para peserta. Banyak pil pemulihan diletakkan dan 10 alkemis berdiri siap. Bahkan yang terluka parah dapat disembuhkan dalam waktu 1 jam kembali ke kondisi puncaknya. Ning Xuai berguling, hangus sepenuhnya tanpa sehelai rambut tersisa. Dia berteriak, "Bantu aku. Aku akan mati." Fei Yun dan 2 alkemis bergegas mendekat dan membantunya di ranjang batu yang mengalir dengan cairan roh. Kedua alkemis memeriksa luka-lukanya dan menjadi lega, hanya luka bakar eksternal, 1 pil peringkat kedua sudah cukup. Petik 2. Salah satu dari mereka mengeluarkan pil itu. Fei Yun berkata, "Senang bisa hidup, jangan khawatir kehilangan." Petik 2. Siapa yang memberitahumu bahwa aku kalah? Saya menang. Ning Xuai bangkit untuk membalas tetapi dia menjerit lagi. Di belakangnya terutama terbakar sehingga ketika dia duduk, rasa sakitnya sangat menyiksa. Lalu siapa yang membakar kamu? Lelaki itu berbaring dan menghela nafas, jimat Netherfire. Petik 2. Ekspresi Fei Yun berubah, jimat itu harus berisi api yang mirip dengan api dunia bawah kegelapan kedua. Bahkan setengah langkah akan terluka karena kecerobohan. Lawanmu memiliki sesuatu yang sekuat ini. Sepertinya kultivasi saja tidak cukup untuk menang, mungkin beberapa persenjataan mendominasi akan muncul juga. Oh, bagaimana kamu mengalahkan jimat ini? Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Batuk, batuk, akulah yang menggunakannya tetapi salah menilai kekuatannya jadi aku membakar diriku sendiri. Petik 2 titik titik titik. Petik 2. Orang ini tidak terduga. Pertama, dia memiliki teknik dari kitab suci Dao. Sekarang, jimat Netherfire. Orang biasa tidak dapat memiliki cara ini. Dia takut Fei Yun akan mengorek lebih jauh sehingga dia mengubah topik, "Ya, apakah kamu pergi menonton Potian, Hong Ye, dan Xiaonan? Apa yang mereka gunakan?" Petik 2. Fei Yun menggelengkan kepalanya, jenius jahat yang disebut tidak bisa bertahan 1 langkah di depan mereka, sehingga mereka tidak mengungkapkan apapun. Petik 2. Itulah sebabnya mereka berada di puncak generasi muda, layak atas ketenaran mereka. Setelah minum pil sambil mandi dalam cairan obat, kulitnya yang terbakar sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Hanya sedetik kemudian, dia melompat dari tempat tidur dan mulai meregangkan tubuh sambil tertawa, "Aku bisa bertarung lagi sekarang, tidak masalah. Cowok saya berikutnya adalah jenius tingkat kelima, begitu banyak tekanan lagi. Bagaimana dengan Anda?" Petik 2. Kemenangan gratis lainnya, kata Fei Yun. Kau bercanda, kan? Ning Xuai hampir melompat dari tak percaya. Babak kedua memiliki kertas gambar lain tetapi Fei Yun beruntung lagi. Peluangnya sangat rendah namun pria itu mencurinya 2 kali. Ning Xuai hampir menjadi gila seperti semua jenius cemburu lainnya. Bola disegel oleh api yang diciptakan oleh Giants, jadi tidak ada yang bisa melihat nama-nama itu. Selingkuh tidak mungkin atau saya pikir Anda berkonspirasi dengan Putri Luofu. Ning Xuai berpikir bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai putaran kedua sementara orang ini duduk di sana dan minum anggur. Sangat tidak adil. Setelah 2 jam, hanya 24 jenius yang tersisa, dan Feng Fei Yun. Dia tidak perlu bertarung sama sekali dan masih berada di posisi 25. Tolong, selamatkan aku. Ning Xuai menjerit dan merangkak ke istana sambil muntah darah. Darah itu mengandung bubuk es, bagian tubuhnya juga beku. Fei Yun dan kedua alkemis itu datang lagi dan mengangkatnya kembali ke ranjang batu. Bab 567-567. Bi Ning Xuai terluka parah dengan bubuk es luar biasa di mana-mana. Hanya 1 butir saja bisa membekukan aliran darah manusia sepenuhnya. Ning Xuai bergidik dan berteriak, "Bisakah kamu menyelamatkanku?" Kedua alkemis diperiksa sebelum mengerutkan kening. Yang lebih tua membelai janggutnya dan berkata, "Purime-rime membuatmu sakit. Penggarap normal akan mati beku karena 1 helai.
Petik 2. Aku selesai. Saya dikejutkan oleh lebih dari 10 helai, bahkan seorang lelaki besi akan berubah menjadi bubuk es. Air mata mulai menetes. Darah di dekat bibirnya membeku pada titik ini dan menjadi rubi mengkilap. Purifikasi Rime jauh lebih kuat dari Nether Flame Jimat. Menurut catatan, dinasti Jin tidak memiliki tingkat beku karena hanya ada di dasar laut pemurnian. Mendapatkannya sangat sulit. Aku tidak percaya seseorang benar-benar menggunakannya di sini. Apakah itu jenius jahat dari laut pemurnian? Fei Yun telah membaca perpustakaan Feng. Meskipun itu tidak selengkap klan yang lebih tua, itu berisi banyak misteri dan dongeng. Ning Xuai mengangguk dengan ekspresi seperti pemakaman, ya, laut itu tak terhitung mil jauhnya dari sini di benua yang berbeda, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Petik 2. Lalu siapa yang mengalahkanmu? Fei Yun menatap serius, berpikir bahwa itu aneh bagi orang lain untuk membawa barang asing ke Jin. Benua-benua ini mungkin terhubung, tetapi mereka dipisahkan karena hambatan tertentu. Bahkan makhluk tercerahkan akan mengalami kesulitan. Salah satunya disebut hutan kuno, dihuni oleh binatang buas. Yang lainnya adalah gurun kematian tanpa akhir, jauh lebih besar dari Jin. Alam gelap adalah satu lagi, jemaat iblis dan monster. Itu bukan tempat untuk menginjak manusia. Manusia hanya hidup di daerah kecil, mirip dengan pulau di antara lautan luas. Fei Yun masih belum memiliki ide yang baik tentang lokasi 5 dinasti pada skema besar HAL. Fei Yun telah mengunjungi kerajaan-kerajaan besar manusia di masa lalu dan belum pernah mendengar tentang 5 dinasti ini. Dia berspekulasi bahwa mereka berada di daerah terpencil dan terpencil. Dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar ini, Jin sebanding dengan desa primitif, setetes di lautan. Laut pemurnian secara alami jauh. Unenlightened being terbang tanpa henti selama beberapa ratus tahun akan dapat membuat jarak, jika mereka tidak mati di reruntuhan langit atau rawa berbahaya, atau menjadi makanan bagi monster. Portal teleportasi sangat penting untuk perjalanan jarak jauh. Lebih menakjubkan lagi, bahkan bentangan ini hanyalah sudut kerajaan manusia. Beberapa pembudidaya dari Laut Pemurnian telah melakukan perjalanan ke sini sebelum dan meninggalkan tulisan. Siapa yang melakukan perjalanan melalui bentangan itu untuk mencapai kompetisi ini? Pikir Fei Yun. Ini mirip dengan seekor semut yang merayap dari satu kota ke kota lain, ribuan mil jauhnya. Tidak ada yang mengalahkan saya. Saya mendapatkannya dengan baik, kata Ning Xuai. Petik 2. Fei Yun tidak tahu harus berkata apa lagi, jangan bilang kaulah yang menggunakan energi dingin ini lagi dan melukai diri sendiri dalam prosesnya. Petik 2. Ning Xuai menjadi canggung, aku tidak berpikir bahwa rime pemurnian ini begitu kuat. Di mana kamu mendapatkannya? Fei Yun hampir menendangnya dari tempat tidur. Seorang lelaki tua memberikannya kepada saya. Petik 2. Seolah sesuatu yang baik seperti itu akan terjadi tanpa alasan. Aku akan membuangmu. Fei Yun mengangkat pria beku itu. Tidak, baiklah, saya mencurinya. Petik 2. Dari siapa? Fei Yun menurunkan pria itu. Oh, seorang lelaki tua yang kulihat sedang memuja sebuah patung di tepi sungai Jin. Dia memakai sesuatu yang aneh, jelas orang luar, target yang mudah, tahu. Jadi saya tidak dapat membantu memeriksa sedikit dan menemukan botol ini, tidak ada yang lain, jadi saya pikir dia hanya orang tua yang miskin. Saya cukup mengasihani dia untuk berpikir tentang mengembalikannya, tetapi saya menoleh ke belakang dan dia tidak dapat ditemukan. Ning Xuai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Patung yang mana? Dewi besar di luar biara. Petik 2. Sui Yueting. Sebuah keheningan jatuh. Jika Ning Xuai mengatakan yang sebenarnya, maka pria tua ini adalah seorang kultivator yang berziarah untuk mengalami ketangguhan hidup. Seseorang seperti ini jelas merupakan orang bijak yang hebat, tidak pernah berhenti di satu tempat dan jarang muncul di peradaban. Mengapa orang tua ini berhenti untuk menyembah patung Sui Yueting? Mungkinkah patung-patungnya juga berada di benua yang jauh? Seorang Buddha masih akan menyembah Buddha di kerajaan yang berbeda dan berhenti untuk berdoa di kuil atau tempat suci. Fei Yun menjadi kecewa karena tidak bisa bertemu dengan pria tua itu. Kultivasinya tentu luar biasa sehingga dia tidak akan ada lagi. Mungkin dia telah melintasi dataran berbahaya untuk tanah lain. Jin hanya berhenti sebentar. Namun demikian, luka-luka itu di luar Ning Xuai dan tidak menyentuh organ dan tulangnya. Dia hanya membutuhkan pil tingkat ketiga sebelum es mencair dan merah muda kembali ke wajahnya.
Haha, sesuatu yang baik akan datang setelah bencana, aku di posisi 25 sekarang, meskipun pertarungan berikutnya akan sulit. Ning Xuai tertawa. Tengah hari ketika mereka berdua meninggalkan istana bernama surga. Sinar matahari yang lembut melelehkan salju di kota, menyinari mereka dengan cahaya kemasan. Tidak ada setitik debu pun yang menodai udara. Sambil berdiri di tangga yang terbuat dari batu giok putih, orang bisa melihat arsitektur tua di ibu kota. Pelangi melintasi langit seperti jembatan surgawi. Sudah lama sejak cuaca sangat bagus setelah awal musim dingin. 25 orang jenius berkumpul di panggung. Mereka siap bertarung dan meyakinkan kerumunan supremasi mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Feng Feiyun yang tidak berpartisipasi sama sekali. Orang-orang menatapmu, kata Ning Xuai. Biarkan mereka. Feiyun terkekeh. Dia benar-benar terlalu beruntung hari ini setelah mendapatkan 2 kemenangan gratis, jadi menjadi musuh publik nomor 1 tidak bisa dihindari. Namun demikian, tidak ada yang mempertanyakan kekuatannya karena dia menangkap pedang Potian dengan tangannya yang belum lama ini. Orang-orang senang membicarakan ini dan ingin melihat kekuatan penuhnya. Beberapa wajah yang dikenal terlihat, seperti Long Qingyang, crossdresser yang cantik. Pertarungannya selalu penuh. Ya dewa, jangan biarkan aku bertarung melawan orang itu atau aku akan menyerah begitu saja. Ning Xuai bergumam. Sial baginya, menteri mengumumkan, panggung surga, Buddha kepala besar versus Long Qingyang. Petik 2. Feiyun harus menahan tawanya. Ning Xuai berbalik dan menatap Long Qingyang. Lelaki itu memberinya senyum menawan, menyebabkan pahanya bergetar seperti orang gila, hampir jatuh ke tanah. Feiyun akan mendapatkan kemenangan gratis lain. Kali ini, seseorang akhirnya keberatan. Qingyang berbicara dengan suara yang lebih menyenangkan daripada wanita manapun, mengapa selalu Feng Ergo. Keberuntungannya konyol. Petik 2. Pergi ke 10 besar tanpa bertarung. Itu terlalu tidak adil. Yang lain ditambahkan. Sang putri berdiri di depan kuali dan berkata dengan sungguh-sungguh, bola diambil di bawah pengawasan 3 direktur, sehingga tidak ada yang bisa menipu. Ditambah lagi, memilih seorang kandidat pada awalnya dimaksudkan untuk menghindari situasi ini, tetapi Dongfang Jingsui menuntut untuk bertarung, menghasilkan dilema ini. Saya juga tidak berharap untuk ini. Petik 2. Potian berkata, dia tidak bisa mendapatkannya lagi. Seseorang dengan pemeliharaan kebetulan tidak akan memenangkan pertempuran terakhir jika dia tidak cukup kuat. Karena orang tidak yakin, putri, Anda dapat memilih orang lain. Petik 2. Ya, lakukanlah. Teriak Bining Xuai, tidak ingin bertarung melawan Long Qingyang. Bab 568-568. Sang putri bukan seorang kaisar sehingga dia tidak memiliki temperamen angkuh yang sama. Namun demikian, seseorang dengan statusnya tidak akan berbohong. Kuali ini dibuat secara pribadi oleh pendiri dinasti kami, mewakili otoritasnya. Bola diambil juga kehendaknya, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia berdiri dengan bangga dengan 45 untai energi drakonik di sekelilingnya, ini adalah braket untuk putaran ketiga, pembangkang berikutnya akan ditafsirkan sebagai mempertanyakan pendiri. Petik 2. Tidak ada yang berani mengatakan apapun karena sang putri telah membawa pendiri ke medan. Jika ada yang cukup bodoh untuk melakukannya, itu akan menjadi kejahatan karena tidak menghormati prestise kerajaan. Feiyun berjalan santai di berbagai tahap selama putaran ketiga. Perkelahian menjadi lebih sengit karena semua orang harus keluar semua, tidak mampu menang semudah sebelumnya. Di panggung surga ada Buddha kepala besar dan Long Qingyang, jadi seharusnya tidak mengejutkan bahwa banyak penonton hadir. Dalam perkelahian sebelumnya, Buddha misterius menggunakan 2 gerakan destruktif dan dikenal sebagai orang yang berbahaya dan berbahaya, bahaya bagi dirinya juga. Qingyang secantik dulu. Banyak pembudidaya tidak pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya sehingga mereka menjadi penggemar setianya. Feiyun berdiri di bawah panggung, diselimuti pakaian hitam. Auranya membuat semua orang menjauh. Ning Xuai dan Qingyang berada di atas panggung, jauh dari satu sama lain. Kehadiran pertempuran Ning Xuai lebih rendah. Dia berdiri di samping tepi seolah-olah dia bisa melompat kapan saja. Feiyun melihat beberapa tembakan besar ada di sekitar, seorang penatua tertinggi Si Yue, wakil ketujuh Shen Luo, Furious Marquis, ini adalah bos dari daerah mereka. 6 atau 7 dari mereka datang untuk mendukung Qingyang dengan tatapan aneh di mata mereka. Orang Qingyang ini adalah sesuatu yang lain,
hanya di sini selama beberapa hari namun dia sudah berhasil merayu orang-orang besar ini. Jika dia seorang wanita, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Fei Yun dapat menilai dari ekspresi mereka bahwa mereka telah ditaklukkan oleh kecantikannya. Seorang wanita yang tahu bagaimana menggunakan kecantikannya untuk menaklukkan pria jelas menakutkan. Seorang pria yang tahu bagaimana cara melakukannya. Bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang salah di sini. Siapa yang harus disalahkan karena dia lebih menarik daripada kecantikan nomor satu di Qianlong. Ditambah lagi, dia memahami pria lebih baik daripada yang lebih adil. Hei tampan, kenapa kamu tidak melepas topimu jadi aku bisa melihatmu? Qingyang bertanya pelan sambil berjalan lebih dekat. Langkahnya lembut, rambut hitam terbungkus dan kulit seputih salju, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan emosi dengan cara yang menggerahkan. Jangan datang ke sini atau aku akan melompat sekarang. Ning Xuai terhuyung-huyung lebih dekat ke tepi dengan setengah kakinya tergantung di udara, tidak berani lebih dekat ke Qingyang. Pesona pria itu tidak nyata. Beberapa gian setelah jatuh hati padanya sehingga Ning Xuai tidak percaya diri untuk tetap memegang kendali. Qingyang tidak berhenti dan tersenyum, mengungkapkan lesung pipitnya yang lucu, jangan melompat atau aku akan sangat sedih. Petik 2. Persetan, aku melompat. Ning Xuai menutup matanya dan berteriak. Namun, dia masih tidak melompat, tidak mau menyerah setelah sejauh ini. Kamu akan cukup kejam untuk meninggalkanku sendirian di atas panggung. Sungguh tak berperasaan. Qingyang ada di sebelahnya. Sosoknya tidak memiliki energi roh yang mengalir dan selembut mungkin, tampaknya tidak berbahaya. Dia mengeluarkan aroma manis seperti anggrek malam, tampak seperti rindu muda yang baru tumbuh. Ning Xuai berjongkok dan menggertakkan giginya, persetan, kau menang, aku sudah selesai. Bam! Ning Xuai melompat dari panggung dan berlari untuk hidupnya. Setelah membuat jarak yang aman, dia berjongkok dan terengah-engah seolah-olah dia baru saja pergi dari pasukan. Fei Yun datang dan tertawa, kamu menyerah begitu saja. Ning Xuai melotot sebagai tanggapan, apalagi yang bisa saya lakukan. Berjuang melawan crossdresser itu akan lebih buruk. Petik 2. Fei Yun menghibur, Anda membuat pilihan yang tepat. Ayo, mari kita pergi ke Black. Petik 2. Tahap ini bernama Black memiliki pertempuran yang mengamuk. Seluruh tempat diselimuti energi dingin, bahkan tangga 100 langkah. Seseorang bisa mendengar raungan harimau di tengah angin kencang bersalju. Salju terbatas pada panggung, jelas diciptakan oleh pertempuran. Beiming Potian menggunakan hukum mendalam utara untuk membuat pelindung es. Ini adalah teknik pertahanan nomor 1, tidak ada yang pada level kultivasi yang sama seperti dia dapat mematahkannya. Petik 2. Salah satu pejuang adalah Beiming Potian. Musuhnya adalah seorang jenius misterius, lebih pendek dari 5 kaki, tampaknya terbuat dari lumpur. Bahkan matanya tampak seperti batu, kurang berkilau. Nama lawannya adalah Nirenmu yang membunuh seorang pembudidaya tingkat 5 dengan satu serangan telapak tangan, mengubahnya menjadi lumpur. Petik 2. Ini adalah teknik kuno yang tidak terlihat dalam waktu yang sangat lama. Latar belakangnya pasti sesuatu. Petik 2. Meskipun menjadi orang yang konyol, Ning Xuai juga sangat berpengetahuan, kekuatan ofensif Nirenmu cukup besar, bahkan di antara 10 besar, tapi dia tidak bisa melewati baju besi es. Petik 2. Potian dibudidayakan di dao pedang berat tetapi pelanggaran bukan keahliannya. Jika seseorang tidak bisa menembus pertahanannya, dia akan berdiri tak terkalahkan. Adapun Fei Yun, ia yang terbaik sebagai kecepatan, lalu pelanggaran, dan terakhir, pertahanan. Jika Potian memiliki pertahanan terbaik di antara generasi muda, Fei Yun akan memiliki kecepatan terbaik. Seberapa yakin Anda dalam menghancurkan baju besi es itu? Ning Xuai bertanya. Fei Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu seberapa kuat itu tanpa benar-benar melawannya. Petik 2. Benar, di levelmu, ada faktor lain untuk dipertimbangkan, sulit untuk memprediksi pemenang. Petik 2. Banyak teknik mengerikan dari dua jenius top ini merusak panggung. Potian tampaknya kebal dan terus-menerus memaksa Nirenmu kembali. Dalam hal kekuatan destruktif, mereka berada di level yang sama. Namun, Mu hanya bisa mendorong Potian kembali dengan serangan telapak tangan sementara Potian bisa melukainya dengan pedang yang berat. Nirenmu akan kalah dalam 10 gerakan. Fei Yun berkata dengan percaya diri. Benar saja,
Potian menggunakan variasi pedang yang menyerupai gunung yang berputar dan meniup Nirenmu dari panggung. Tubuhnya yang berlumpur jatuh ke tanah dengan darah tercampur di dalamnya. Pria itu tidak bisa bangun. Tiba-tiba, awan keberuntungan muncul dengan naungan emas, sebuah patung besar ada di dalamnya. Patung ini megah seperti dewa. Mengulurkan tangan dan mengangkat Nirenmu sebelum terbang menuju cakrawala. Para jenius top ini selalu memiliki tuan tersembunyi sebagai pelindung mereka. Setelah pertarungan yang berat, Potian masih terlihat gagah dan mengesankan, tidak ternoda oleh setitik debu. Dia berjalan dari panggung dan para pelayan Beiming datang untuk menemuinya. Namun, dia menuju ke Fei Yun dan berdiri di depan pria itu, 3 kemenangan gratis, cukup beruntung, bukan? Sepertinya sang putri memihakmu, jadi aku 70% yakin kau telah pura-pura mati. Petik 2. Fei Yun berdiri di sana, masih acuh tak acuh, apa yang kamu bicarakan, Brother Beiming? Huff, kamu dan Putri Luofu bisa membodohi orang lain, tapi bukan klan kita. Bahkan jika Anda bisa masuk ke 4 besar, kami akan bertemu dan saya akan memaksa Anda keluar. Potian menyatakan. Haha, maka semoga sukses untukmu, Brother Beiming. Mungkin aku benar-benar akan cukup beruntung untuk mencapai 4 besar tanpa bertarung. Fei Yun terkekeh. Pertukaran mereka menarik perhatian orang banyak. Aku harap kamu tidak akan kalah terlalu buruk saat itu, atau Putri Luofu akan menjadi milikku. Potian pergi dengan rusa merahnya untuk beristirahat di dalam salah satu istana. Bab 569-569. Apa yang dia bicarakan? Ning Shuai menatap sosok Potian yang sulit sebelum pergi kembali ke Fei Yun dengan rasa ingin tahu yang bersinar, hubunganmu dengan Putri Luofu. Kami hanya berteman. Fei Yun menjawab. Kecerdasan Potian tidak bisa diremehkan dan telah menemukan beberapa petunjuk. Sepertinya aku harus membunuhnya. Petik 1. 3 putaran bebas tidak terjadi secara kebetulan, sang putri telah melakukan sesuatu secara rahasia. Ini semua kembali ke tadi malam. Karena Fei Yun tahu bahwa Beiming telah memanggil pasukan untuk mengelilingi ibu kota, ia menulis 7 surat, 1 untuk putri. Dengan demikian, dia tahu identitasnya dan mereka telah menyiapkan rencana untuk hari ini. Misalnya, ada 99 peserta tetapi 2 tidak bisa datang. Ini adalah perbuatan Fei Yun. 1 dibunuh oleh penjaga sungai surgawi, sementara yang lainnya terluka parah, tidak dapat bergabung dengan kompetisi. Jika ada 99 peserta, Fei Yun akan dapat melewati babak pertama tetapi bukan yang kedua karena akan ada total 50, termasuk dia. Melewati 1 babak saja tidak begitu bermanfaat, tetapi karena rencana ini, ia akan dapat melewati babak semifinal. Dalam hal ini, ia akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari teknik dan kebiasaan lawannya, yang memungkinkannya untuk menghasilkan strategi kontra yang cukup. Selain itu, sang putri bisa memilih calon pengantin pria, tetapi dia tidak bisa memilihnya karena itu akan mengungkapkan identitasnya. Mereka harus puas dengan Dongfang Jingsui karena Fei Yun percaya bahwa orang ini akan menolak dengan pasti, satu-satunya orang yang akan melakukannya. Selanjutnya, Putri Luofu tidak bisa melihat melalui api yang menyelimuti bola di dalam kuali, tetapi dia memiliki Heavenly Phoenix Gaze, yang mampu melihat melalui penghalang visual ini. Dia mengatakan padanya setiap kali, membiarkannya memilih bola yang tepat dengan namanya. Tentu saja, melakukan ini sebelum 3 direktur berisiko. Mereka tidak berani menggunakan komunikasi telepati, hanya kata-kata kode unik untuk memberi tahu putri tentang posisi bola. Karena pengekangan ini, dia tidak bisa mempengaruhi bracket sebanyak atau dia akan membiarkan Beiming Potian dan Li Xiaonan sudah bertarung. Fei Yun tidak pernah diberkati oleh keberuntungan, jadi tanpa curang, ia akan berlumuran darah dan babak belur dengan sekarang mencapai babak berikutnya. Meskipun demikian, putaran bebas masih membuat Potian mewaspadai identitasnya. Babak berikutnya selesai, 13 peserta tersisa. Ning Shuai menyerah sehingga Long Qingyang adalah salah satu pemenang. Daftar ini termasuk Feng Fei Yun, Beiming Potian, Dongfang Jingsui, Li Xiaonan, Pangeran Hongye, Long Qingyang, Mu Xingzi, Gu Chuo, Ji Feng, Yan Ziyu. 3 yang tersisa tidak diketahui oleh Fei Yun, tetapi mereka cukup kuat. Mengapa para jenius terkuat ini tidak bertarung di babak awal? Tampaknya ada kekuatan tersembunyi yang sengaja menyebarkan mereka, ini adalah pemeliharaan surgawi mereka yang melindungi mereka dari cedera dan nasib buruk. Yang disebut, jenius, ini secara alami disukai oleh surga yang tinggi.
Semua kuat dan beberapa tidak pernah hilang sebelumnya. Dalam pertarungan antara dua harimau, satu akan jatuh. Ini akan ditentukan oleh kekuatan mereka sendiri. Cukup mengejutkan, Fei Yun mendapat putaran gratis lagi. Persaingan memanas, sama dengan kerumunan yang bersemangat. Keenam tahap dipenuhi dengan orang-orang. Para pejuang arogan dan percaya diri tentang kemenangan mereka. Pertarungan terbesar tidak lain adalah Li Xiaonan versus Long Qingyang. Satu dianggap ahli nomor satu dari dinasti Jin, yang lain adalah yang paling indah di dinasti Qianlong. 10.000 peladang menunggu bahkan sebelum mereka sampai di atas panggung. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewati kerumunan yang tebal ini. Sepertiga dari semua anggota di istana kekaisaran ini hadir. Sebaliknya, Fei Yun tidak terlalu peduli dan berjalan ke panggung bumi, tempat Yan Ziyu menghadap Pangeran Hongye. Keduanya telah melawan balik di Yin Gou dan Ziyu hilang dalam 13 langkah. Ini adalah kekalahan terberatnya, hampir menghancurkan kepercayaan dirinya. Berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Ziyu? Bi Ningsuai mengikuti Fei Yun juga. Ziyu adalah orang nomor satu di Wanxiang, mampu mencapai tingkat ke-8 menara immeasurable untuk menjadi seorang jenius sejarah. Dalam hal kekuatan pertempuran dan kecerdasan, dia tidak kalah dengan Potian dan yang lainnya. Ada alasan untuk kekalahannya terakhir kali. Fei Yun menganalisis. Yang mana? Senjata. Petik 2. Petik 2. Ekspresi Ningsuai menjadi tidak wajar. Fei Yun melanjutkan, bagi para pembudidaya, tingkat senjata roh, sebagian besar, mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka secara keseluruhan. Ini bahkan lebih benar untuk pertarungan yang merata. Saat itu, sang pangeran memiliki harta roh peringkat ketiga, Rod Peninggi Surga, sementara tombak Ziyu yang paling cocok, yang ia latih dengan seluruh hidupnya, White Swallow, dicuri olehmu. Tidak heran mengapa dia kehilangan begitu banyak. Petik 2. Ahem, aku telah mengembalikan White Swallow kepadanya, aku hanya meminjamnya untuk bermain-main. Dia merasa sangat buruk karena Ziyu dipermalukan dan dipermalukan di depan orang banyak. Dia tidak mencoba membunuhmu. Menghitung cendekia surga mengembalikannya untukku. Ningsuai juga telah mencuri akar milenium dari Ziyu sebelumnya dan dikejar untuk waktu yang lama. Jadi jika dia mengembalikan tombak secara langsung, itu bisa menjadi peristiwa yang fatal. Fei Yun memegang esensi senjatanya lebih ketat sekarang. Jika pencuri ini mencurinya, dia akan mengejar orang itu selamanya. Ziyu adalah orang nomor satu dari daftar ratusan di Wanxiang, mewakili tanah suci ini. Hanya dia dan Ji Feng yang tersisa di 13 teratas, sehingga anggota sekolah datang untuk mendukungnya. Fei Yun juga ada di sini untuk itu. Dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Yan Ziyu, aku mencintaimu. Membawa kemuliaan bagi Wanxiang. Seorang gadis dan teman-temannya dari Pil Tower mengorganisir rapat umum. Wang Meng juga hadir dengan saudara-saudara juniornya dari Martial Tower. Mereka berjalan ke depan panggung dan menyematkan dua tombak di tanah dengan spanduk di tengah, satu dorongan untuk darah dan jeritan Hongye. Wang Meng gila dan mulai berteriak, Ziyu, Ziyu, aku mencintaimu. Satu dorongan untuk darah dan jeritan Hongye. Petik 2. Ziyu, Ziyu, aku mencintaimu. Satu dorongan untuk darah dan jeritan Hongye. Petik 2. Fei Yun terdiam, orang ini adalah sesuatu yang lain, melantunkan kata-kata memuakkan seperti itu. Ningsuai juga menggelengkan kepalanya, ingin menggali lubang dan bersembunyi. Siswa luar biasa lain ada di sana, cendekia surga menghitung, mengenakan jubah putih, rambut diikat dengan pita putih. Dia menyembunyikan tangannya di lengan bajunya, tampak santai dengan senyum tipis. Su Yun duduk di sebelahnya. Jika dia tidak buta, dia akan berada di kompetisi ini sekarang. Sayangnya, dia memiliki perspektif baru dalam hidup, puas dengan menghabiskan kehidupan tanpa beban dengan temannya. Suara mendesing. Wosh! Dua sosok akhirnya melompat ke atas panggung. Pangeran itu terlalu tinggi, kakinya tampak seperti dua pilar, tangan sekuat baja. Dia mengenakan gaun perang, memamerkan dadanya yang berotot penuh dengan rambut. Kulitnya berkilau hitam, penuh dengan kekuatan ledakan. Ini adalah monster dalam bentuk manusia. Satu pukulan darinya bisa membelah bumi. Yan Ziyu tampak rapuh dibandingkan. Jubah putih Taois, pita panjang mengikat rambutnya. Kali ini, dia memegang tombak giok putihnya, yang tampaknya satu dengan senjatanya, penuh percaya diri. Seorang pecundang sepertimu berani melawanku lagi.
Kepala Pangeran Hongye 3 kali lebih besar dari pria normal, matanya 4 kali lebih besar. Hanya tatapan bisa menakuti binatang buas. Ziyu tidak kehilangan kepercayaan dirinya dan menyatakan, jika kamu bisa mengalahkanku dalam 13 gerakan lagi, aku akan berlutut dan bersujud. Petik 2. Para pangeran mencibir, saya tidak pergi keluar terakhir kali, jadi hanya 10 saja sudah cukup. Bersiaplah untuk berlutut. Ziyu, Ziyu, aku mencintaimu. Satu dorongan untuk darah dan teriakan Hongye. Wang Meng memerintahkan kerumunan untuk mengaum lagi. Ziyu berdiri di sana dengan tombaknya bertumpu di bahunya, diselimuti cahaya putih. Dia tampak seperti patung batu giok, kekuatannya menjadi murni dan tidak memiliki celah. Bab 570 banding 570. Aura Pangeran Hongye menjadi lebih murni. Setiap pori-porinya memancarkan sinar keemasan saat dia menggenggam tinjunya menyerupai 2 palu besar. Kekuatannya menciptakan fluktuasi di udara. Para penonton langsung mundur karena mereka merasakan tekanan berat di dada mereka seolah-olah sebuah batu menekan mereka meskipun ada formasi penyegelan di atas panggung. Orang bisa dengan mudah membayangkan tekanan yang dirasakan Yan Ziyu. Tampaknya sang pangeran tidak melebih-lebihkan ketika dia ingin mengalahkan Ziyu dalam 10 gerakan. Boom! Rambut di tinjunya telah menguning, tampaknya dilemparkan dari emas. Sebuah pukulan tunggal menciptakan banyak riak yang akhirnya membentuk dinding emas. Pukulan gemuruh membuat para peladang yang lebih lemah berdarah dari telinga mereka. Murid-murid dari Wanxiang takut dan mundur, tidak lagi menyanyi. Sementara itu, Yan Ziyu berdiri di sana, tidak bergerak. Tombaknya bergerak seperti naga banjir dan menembus dinding emas. Sang pangeran mengenakan sepasang sarung tangan kuno. Mereka membiarkannya menangkap ujung tombak, menghasilkan dentingan logam. 7 batu roh diukir pada masing-masing sarung tangan, diposisikan dalam urutan astronomi. Tombak itu tidak meninggalkan satu tanda pun di atasnya. Boom! Pangeran mengumpulkan kekuatan lagi. Kali ini, tulangnya mulai retak. Tinju kedua menghantam tombak secara langsung. Kekuatan besar menyebar dari tombak ke tangan Ziyu. Dia tidak punya pilihan selain memutar tombaknya sekitar 6 kali di udara untuk menghilangkan kekuatan ini. Pangeran ini sekuat banteng, tak seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya secara fisik. Brute ini sangat kuat, aku pikir dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Kata Ning Xuai. Kekuatan ofensifnya tak tertandingi karena kitab suci emas di atas minum darah binatang roh tumbuh dewasa. Jika saya benar, darah binatang milenium setidaknya 7 kali juga. Dia juga menggunakan penyempurnaan Star Gold Liquid untuk tubuhnya, sehingga tulang dan ototnya mencapai batas. Kata Fei Yun. Cairan Star Gold, apa itu? Mata Ning Xuai bersinar setelah mendengar tentang harta. Cairan berharga di bintang-bintang, sempurna untuk penyempurnaan tubuh. Bahkan makhluk tercerahkan tidak bisa mendapatkannya begitu saja. Petik 2. Aku mengerti, Ning Xuai bahkan lebih tertarik. Star Gold sebenarnya bukan bintang di luar angkasa. Potongan hanya mengambang tepat di atas langit. Beberapa berukuran sebesar kepalan tangan, melayang sekitar 1 meter di atas tanah, sementara yang lain dapat memiliki radius puluhan ribu mil, jauh di atas udara, tidak jauh berbeda dengan bintang sungguhan. Petik 2. Yah, bukankah yang sebesar itu bisa menghancurkan langit, pasti megah. Kata Ning Xuai. Fei Yun mengangguk, itu dikenal dengan beberapa nama lain, seperti Earth Star, Mundane Star, dan Gem Star. Ini sangat jarang. Belum lagi yang besar, bahkan yang seukuran kepalan tangan dianggap sebagai harta tertinggi. Anda tidak akan melihat satu setiap beberapa juta mil, hanya orang yang paling beruntung yang dapat menemukannya secara acak. Itu juga bisa menghasilkan cairan, yang seukuran kepalan tangan untuk setetes. Pangeran Hongye mungkin menggunakan sebanyak itu, jadi saya kira dinasti Qian menemukan satu di masa lalu. Petik 2. Mata Ning Xuai hampir meninggalkan rongganya setelah mendengar ini. Fei Yun melanjutkan, faktanya, pangeran ini memiliki permainan ofensif yang lebih baik daripada Bei Ming Potian. Saya ingin tahu apakah Jing Sui dapat menyamai dia. Petik 2. Tunggu, dia masih bukan nomor 1. Ning Xuai bertanya. Fei Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya, siapa yang tahu jika dia tidak tahu atau hanya tidak ingin menjelaskan. Keduanya di atas panggung telah berjuang selama hampir 20 gerakan. Satu putih dan satu sinar keemasan saling membanting, hanya sedikit yang benar-benar bisa melihat gerakan mereka.
Pangeran itu brutal tetapi Ziyu tidak menyerah sejak dia membaik dalam beberapa hari terakhir. Meskipun sang pangeran memiliki keuntungan, dia merasa malu karena tidak mengalahkan pria itu dalam 10 gerakan. Kitab Suci Emas, Dewa Gajah. Darah sang pangeran mendidih seperti mata air memancar. Tingginya dari 3 meter menjadi 7 meter. Lengannya menjadi pilar emas, tampak seperti dewa. Telinganya menjadi rata dan besar, hampir seperti kipas daun palem. Dia merangkak dengan kuku raksasa. Bahkan Giant menonton panggung menjadi terkejut seolah-olah ini adalah binatang primordial yang muncul. Boom! Pangeran menginjak-injak, dengan mudah menghancurkan teknik yang dilepaskan oleh Ziyu. Tombaknya hampir jatuh, tangannya mulai berdarah dengan luka yang dalam. Gajah akhirnya melakukan kontak dengan momentum yang tak terhentikan dan terus mendorongnya ke penghalang, bahkan memecahnya dalam proses. Ziyu diinjak-injak oleh kuku yang membuat lubang ke tanah dengan debu yang menutupi pandangan semua orang. Celah mulai memancar dari titik dampak. Dua pembudidaya terlalu lambat sehingga kaki mereka patah, membuat mereka terjebak di celah-celah. Armor Ziyu retak, hampir pecah. Setelah lapisan terakhir ini runtuh, dia akan diinjak sampai mati. Ayo pergi. Dia menggertakkan giginya dan mengerahkan kekuatan yang tersisa untuk satu dorongan terakhir. Tombak itu berhasil menembus cahaya keemasan gajah dan mengenai perutnya. Darah mengalir deras. Dewa Gajah menjadi sangat marah dan meraung, menyebabkan lebih dari 10 penonton berdarah dari semua lubang dan pingsan. Itu mengangkat kuku depannya dengan cahaya yang menyilaukan, siap untuk menginjak lawannya menjadi pasta daging. Para siswa dari Wanxiang menjerit dan menutupi mata mereka, tidak ingin melihat. Para pembudidaya wanita juga berbalik. Membunuh itu dilarang. Raksasa di atas panggung melihat ini dan bergegas maju. Namun, seseorang bahkan lebih cepat daripada dia. Dia terlalu jauh dan tidak akan tepat waktu. Fei Yun adalah yang terdekat sehingga dia tidak punya pilihan selain melesat di bawah gajah dan mengangkat kedua tangannya. 9.998 jiwa binatang bergegas keluar pada saat yang sama. Tubuhnya tersulut api dan mengeluarkan raungan yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya membuat kontak dengan kuku dan melepaskan kekuatan besar mereka. Boom! Tanah di bawahnya hancur, meninggalkan lubang setinggi pinggang. Gajah itu juga tertiup ke belakang, membutuhkan stabilisasi puluhan meter sebelum berhenti. Tanah dipenuhi dengan bekas kuku besar sekarang. Ini pada dasarnya adalah pertukaran yang adil tetapi Fei Yun berhasil menyelamatkan Yan Ziyu. Kerumunan itu menatapnya, ketakutan, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Bukan karena dia cukup kuat untuk menghentikan sang pangeran, tetapi karena kerudungnya telah terpesona oleh benturan, mengungkapkan wajahnya. Seorang pria yang diduga mati berdiri di depan semua orang ketika angin dingin menyapu. Fei Yun keluar dari lubang dan menepuk-nepuk tanah. Dia menyentuh wajahnya, tentu saja, dia terlihat. Meskipun demikian, ia tetap tenang, tidak seperti para penonton. Boom! Cahaya emas menghilang dan sang pangeran mengambil bentuk aslinya. Dia menatap Fei Yun dengan tak percaya. Itu bukan penerus setan, seorang gadis muda menjadi ternganga, matanya agape. Itu jelas Feng Fei Yun. Petik 2. Bukankah dia dibakar hidup-hidup oleh formasi surgawi di rumahnya? Kenapa dia hidup? Petik 2. Seorang kultivator tua menggosok matanya untuk memastikan, Raja Surgawi masih hidup. Dia menyembunyikan identitasnya untuk bergabung dengan kompetisi. Petik 2. Raja Surgawi kembali sekarang. Berita ini menyebar seperti wabah di seluruh ibu kota. Banyak pembudidaya berlari ke panggung bumi untuk verifikasi. Feng Fei Yun, monster ini telah keluar dari neraka. Bahkan Yama tidak bisa mengambil nyawanya. Banyak yang tidak ingin melihatnya lagi, terutama kanselir besar dan Longsenya. Mereka merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bab 571-571. Paman, kupikir kau sudah menjadi abu. Wang Meng menyeka matanya dan adalah orang pertama yang datang dan memeluk Fei Yun. Pria itu besar, hanya tangannya saja yang cukup besar untuk membungkus seluruh kepala Fei Yun. Berhenti. Rambut Fei Yun hancur oleh tampilan kasih sayang pria bersemangat. Wang Meng tertawa dan mulai memuji, seperti yang saya katakan, paman bela diri saya adalah yang terbaik. Tidak mungkin kamu bisa jatuh dengan mudah. Petik 2. Banyak pembudidaya memadati area dengan Fei Yun di tengah. Kedua pejuang itu benar-benar dilupakan karena berita ini terlalu berlebihan.
Suyun dan cendekiawan itu hanya datang untuk mengobrol, mereka tidak terkejut sama sekali. Kematian palsu Fei Yun bisa menipu orang lain, tetapi jelas bukan sarjana. Fei Yun juga merasakan permusuhan besar sehingga dia melirik. Di tangga batu giok menuju ke sebuah istana berdiri seorang pria berjubah emas, Longsenya. Pria itu mengira Fei Yun sudah mati pasti setelah menemukan perintah raja, tidak menyangka Fei Yun masih hidup di atas berjingkrak-jingkrak tanpa diketahui di depannya selama beberapa hari terakhir. Aula perjudian dihancurkan oleh ini. Kenapa bibit berbahaya seperti itu ada dalam hidupku, sial. Si Yue Anluan mengepalkan tinjunya, menahan keinginan untuk menabrak dan memukuli pria itu. Mata Long Qingyang menjadi berkabut dan bersinar ketika dia melihat Bintang, seorang pria yang tampan setelah melepas topinya. Siapa dia? Anluan dengan dingin berkata, itu adalah jenius nomor satu dari Jin, Raja Surgawi termuda dalam sejarah, Feng Feiyun. Petik 2. Matanya berkedip bahkan lebih terang seperti dua bintang. Putri Luofu berada di dalam istana tertinggi di kota di sebelah kuali menyala. Matanya secantik permata, 45 helai aura drakonik di sekelilingnya meningkat. Angin sedikit mengangkat jilbabnya, mengungkapkan setengah dari sifatnya yang menakjubkan membuat pelayan menjadi gila. Dengan nafas semanis anggrek, suaranya bergema di setengah ibu kota, 4 selir surgawi berharap Feng Feiyun untuk memasuki Sky Hall. Petik 2. Suaranya menyerupai tangisan burung phoenix, menyenangkan namun tajam. Feiyun dapat dengan jelas mendengarnya meskipun berada puluhan mil jauhnya. Dia melihat ke langit dan melihat istana emas melayang di udara. Sang putri berdiri di sana, rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti patung batu giok atau permaisuri yang menatap rakyatnya. Semua orang mengira mereka sedang melihat penguasa besar di 9 cakrawala. Pengungkapan besar seperti ini dan kaisar masih belum mau keluar. Sepertinya dia benar-benar tidak berada di ibu kota saat itu. Pikir Feiyun. Sky Hall adalah salah satu istana terbesar di ibu kota, pintu masuk ke istana terlarang. Bisnis resmi pengadilan dilakukan di sini. Banyak ahli tinggal di ibu kota tetapi sedikit yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Itu di malam hari dengan matahari menyinari, menghasilkan istana memantulkan cahaya keemasan pada Feiyun. Dia melepas pakaian hitamnya demi seragam dan lambang resmi Raja Surgawi. Dia menegakkan punggungnya, tampak cukup heroik saat dia berjalan ke istana, mata lurus ke depan seolah-olah tidak ada orang lain yang penting. Raja Surgawi adalah pemimpin klan kerajaan tanpa kehadiran kaisar, bahkan keempat selir itu ada di bawahnya. 3 direktur bergengsi berada di level yang sama dengannya. Selain itu, ini adalah kota kekaisaran, wilayah klan kerajaan, jadi mereka tidak dalam posisi untuk ikut campur. Itu sebabnya Feiyun tidak perlu peduli dengan siapapun. Istana emas ini menjulang tinggi. Memasuki ruang utama sama dengan memasuki kotak besar. Keempat selir itu duduk bersama, masing-masing cantik dan perkasa dengan udara yang tak terjangkau. Gadis-gadis biasa tidak bisa memiliki kehadiran yang sama. Dari kiri ke kanan, konsort Ji, konsort Hua, konsort Beiming, dan konsort Luo. Beberapa leluhur klan kerajaan, Longsenya, Putri Luofu, dan banyak pejabat penting juga hadir. Acara ini jelas mengejutkan semua orang. Bawa kursi untuk Raja Surgawi. Permaisuri Hua bertanggung jawab atas harem dan memiliki perintah ratu. 2 Kasim membawa kursi emas. Feiyun langsung duduk tanpa ragu-ragu. Suasananya tampak agak aneh. Setelah beberapa saat, Permaisuri Ji memecahkan kesunyian dengan gugup bertanya, Yang Mulia, apakah Yuer hidup? Ji Lingxuan tumbuh kuyu dalam beberapa hari terakhir karena putus asa. Namun, penampilan Feiyun memberinya harapan lagi, sehingga kulitnya menjadi lebih merah muda. Feiyun ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Chang Yue, maaf, Permaisuri, saya gagal merawatnya. Petik 2. Lingxuan tampak tersambar petir. Wajahnya berubah pucat sekali lagi dengan seuntai darah mengalir di bibirnya. Rambut hitamnya tiba-tiba berubah putih, bahkan lebih putih dari kepucatannya. Dia masih semuda gadis 17 tahun, tapi hatinya sudah mati. Long Chang Yue secara alami hidup, tetapi Feiyun tidak bisa mengungkapkan ini sekarang. Dia merasa itu agak terlalu kejam dan memutuskan untuk menemukan Lingxuan kemudian untuk memberitahunya. Putri Luofu sekarang berdiri di belakangnya. Di balik kerudung, orang masih bisa melihat kegembiraan di matanya. Yang Mulia, bagaimana Anda bisa lolos? Siapa penyerang itu? Petik 2.
Long Se-nya menjadi gelisah tetapi rubah tua Beiming masih acuh tak acuh seperti sebelumnya. Fei Yun mencatat ini dan terkesan oleh pria tua yang tak kenal takut ini. Rumah besar itu memiliki lorong rahasia yang bisa mengatasi formasi penyegelan. Meskipun demikian, saya membayar mahal untuk melarikan diri. Adapun pelakunya, saya masih tidak tahu. Mereka mengkonsumsi racun sebelum menyerang sehingga ketika saya menangkap mereka, mereka mengaktifkannya dan berubah menjadi genangan darah, tidak meninggalkan petunjuk apapun. Dia menjawab. Se-nya merasa jauh lebih baik setelah mendengar ini. Fei Yun pura-pura tidak tahu karena itu tidak berguna saat ini. Memaksa masalah bahkan mungkin merusak rencananya saat ini. Selain itu akan memberi waktu rubah tua untuk bersiap. Beiming Mosou mengelus jenggotnya dan berkata, jelas metode pembunuh bayaran. Tidak ada orang lain yang berani melakukannya selain istana takdir tertinggi. Huff, mereka gila? Bolehkah saya menyarankan mobilisasi pasukan perang untuk menghancurkan mereka? Petik 2. Orang-orang di bawah spanduknya dengan cepat menyuarakan dukungan mereka, ingin membunuh untuk membuat contoh dari para pembunuh ini, untuk memperpanjang gengsi dinasti. Tentu saja, mereka hanya berteriak tanpa menawarkan rencana konkret. Fei Yun berkata, benar, benar. Dunia adalah milik kaisar, tetapi adakah yang tahu di mana istana tertinggi takdir tertinggi berada? Tolong, katakan padaku bagaimana kita dapat menghancurkan mereka jika kita bahkan tidak tahu di mana mereka berada. Petik 2. Ya. Jangan khawatir, otoritas dinasti tidak tersentuh, mereka akan dihancurkan cepat atau lambat. Petik 2. Tentara perang tidak terhentikan dan akan mengakhiri mereka dalam sekejap mata. Semua tanpa malu-malu berkicau untuk agenda mereka sendiri. Fei Yun menatap mereka di benaknya sebelum menjawab, saya sarankan kita meninggalkan ini untuk nanti. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Benar, ini adalah momen krusial dari kompetisi pengantin pria dan kita tidak bisa terganggu. Petik 2. Kamu bijaksana, Raja Surgawi. Petik 2. Aku setuju. Petik 2. Beiming Mosou menutup matanya dan berbicara, Yang Mulia, Anda seharusnya muncul lebih awal untuk membebaskan kami dari berduka begitu keras untuk Anda. Sutra putih masih menggantung di mansion Anda. Petik 2. The Furious Marquis berkata, Yang Mulia, Anda bertunangan dengan Putri Yue, jadi saya pikir tidak pantas bagi Anda untuk ikut kompetisi ini. Petik 2. Dia adalah pengikut Mosou sehingga serangan dimulai. Seorang lelaki tua lainnya, salah satu dari 9 menteri, berkata dengan serius, itu memang tidak etis. Putri Yue belum menjadi dingin sehingga Anda harus membangun sebuah makam untuknya sambil mengenakan jubah yang berduka, berkabung selama 3 tahun sebelum dapat menikah lagi. Dia akan sangat sedih jika tidak di akhirat. Harap pertimbangkan kembali. Petik 2. Tolong pertimbangkan kembali. Tolong pertimbangkan kembali. Mosou menyela mereka dan berkata, Yang Mulia, masalah ini memang membutuhkan lebih banyak pemikiran, tidak hanya demi Putri Yue tetapi juga Permaisuri Ji. Lihatlah bagaimana rambutnya telah berubah hanya dalam 1 hari, saya dilanda kesedihan. Anda perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengannya sehingga dia bisa segera pulih. Petik 2. Orang-orang ini tidak ingin Fei Yun menikahi sang putri. Kombinasi keduanya akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi permaisuri berikutnya. Mereka semua mendukung putra mahkota saat ini, jadi jika dia kalah, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Begitu dia menjadi permaisuri, dia akan membantai seluruh klan mereka. Ini telah terjadi berkali-kali di masa lalu sehingga mereka tidak punya pilihan selain menghentikannya. Mosou bahkan lebih langsung. Dia tahu tentang perselingkuhan antara Fei Yun dan Ji Lingxuan, jadi dia membawa ini untuk mengancam Fei Yun.